Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 19 September tahun 2023. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius bab 3 ayat 1 sampai 13. Saudara terkasih, benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu, penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari seorang istri saja. Ia harus dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberikan tumpangan, dan cakap mengajar orang. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah dan pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jika seseorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana mungkin ia mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru saja bertobat, agar jangan menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Demikian juga diakon-diakon haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu dan baru ditetapkan dalam pelayanan ini setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula, para istri mereka hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah. Hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercaya dalam segala hal. Diakon haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anak serta keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melaksanakan tugas pelayanan dengan baik, memperoleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman akan Kristus Yesus, mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17. Pada suatu ketika, pergilah Yesus ke sebuah kota bernama Nain. Para murid serta banyak orang
pergi bersama dia. Ketika ia mendaki pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, yaitu anak laki-laki tunggal seorang ibu yang sudah janda. Banyak orang kota itu menyertai janda tersebut. Melihat janda itu, tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasih. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Jangan menangis." Dihampirinya usungan jenazah itu dan disentuhnya. Maka para pengusung berhenti. Tuhan berkata, "Hai pemuda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah pemuda itu, duduk dan mulai berbicara. Yesus lalu menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah mengunjungi umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus ke seluruh Yudea dan ke seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah bangkitlah. Seringkali kita disodorkan kisah inspiratif tentang orang-orang dengan keterbatasan fisik, namun dapat menunjukkan prestasi hebat dalam hidup mereka dan dapat menginspirasi dunia. Misalnya Nick, seorang motivator dengan anggota tubuh yang tidak sempurna, berhasil berdamai dengan keadaannya dan menulis buku untuk memberikan dukungan bagi orang-orang yang bernasib sama dengan dirinya. Atau Stephen Hawking yang menderita sindrom yang membuat dirinya lumpuh. Namun ia dapat membuka banyak rahasia alam semesta yang ditulisnya dalam buku berjudul A Brief History of Time, yang membantu banyak orang untuk lebih memahami ilmu pengetahuan. Kisah-kisah seperti ini merupakan kisah di panggung depan yang mempesona dunia. Kita pun dapat bertanya, bagaimana kisah panggung belakang yang berisi pergumulan hebat mereka yang membuat mereka tetap bertahan untuk bangkit di tengah keterbatasan mereka? Saudara terkasih, kisah dalam Injil hari ini menampilkan sosok seorang ibu janda yang kehilangan pegangan dalam hidupnya. Ibu janda ini sudah kehilangan suaminya. Ia masih memiliki seorang anak muda laki-laki yang menjadi sandaran hidupnya. Namun anak laki-lakinya ini pun meninggal pada usia mudanya. Hidup ibu janda ini bagai burung yang patah sayapnya atau bagai layang-layang yang putus benangnya. Tidak ada harapan lagi baginya di sisa hidupnya ini. Ia tentu sangat berduka, membayangkan hidupnya tidak berarti apa-apa. Tetapi Yesus Tuhan hadir pada saat yang tepat ketika orang banyak mengusung jenazah anaknya ke makam. Dengan hati yang tergerak oleh belas kasihan, Yesus berseru, "Hai anak muda,
Aku berkata kepadamu, bangkitlah. Penginjil Lukas untuk pertama kalinya menampilkan Yesus dengan gelar Tuhan yang senada dengan Yahweh atau Allah. Allah adalah Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Yesus datang supaya kita mempunyai hidup. Setiap kita tentu memiliki pengalaman tidak berdaya, entah karena sakit penyakit atau jatuh terpuruk dalam kadar apapun. Dalam situasi demikian, terkadang tingkat emosi cenderung mendominasi hidup kita. Yang kita butuhkan dalam situasi ini adalah bagaimana mengelola panggung belakang kita agar bisa tampil di panggung depan yang mempesona banyak orang. Ada hal yang perlu kita miliki dalam mengelola panggung belakang kita, yakni asa dan harapan. Bapak Abraham adalah contohnya. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa Allah akan memenuhi janjinya. Yesus Tuhan yang berbelas kasih adalah jaminan kita. Mari kita berharap dan percaya kepadanya sambil berseru, Yesus yang berbelas kasih, aku berharap padamu. Semoga demikian. Amin.